Shalom saudaraku di dalam Tuhan, rekan-rekan sahabat dan teman-teman yang menyaksikan, melihat, menonton video ini. Saya berdoa Tuhan memberkati dan menyertai saudara, serta damai sejahteranya dan rahmatnya dicurahkan melimpah-limpah di dalam kehidupan saudara. Hari ini hari Minggu tanggal 25 April 2021, hari yang begitu bersuka cita, hari yang begitu cerah. Tuhan berikan hari ini buat saudara untuk datang kepadanya, beribadah dan menikmati hadirat Tuhan yang Tuhan sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di hari Minggu tanggal 25 April 2021. Hari yang begitu cerah, hari yang begitu indah. Yuk saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan beribadah pada hari ini. Jangan lupa pergi beribadah di gereja. Bagi saudara yang sudah bisa ibadah secara offline dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pastikan bahwa Anda menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah. Dan juga bagi saudara yang masih beribadah secara online, maka pastikan saudara juga mendapatkan sesuatu berkat hadirat Tuhan saudara nikmati. Dan pastikan bahwa dalam ibadah kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, selamat hari Minggu, happy Sunday, dan selamat beribadah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat melayani bagi rekan-rekan yang juga melayani pekerjaan Tuhan pada hari ini. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan kekuatan kita. Baik saudara, kembali lagi di dalam program kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Saudara, tahukah kita bahwa di sekeliling kita ada banyak berbagai persoalan, berbagai masalah, situasi yang tidak tentu, situasi yang menakutkan, situasi yang membuat kita menjadi khawatir. Apalagi kita masih di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang juga belum kelar-kelar sampai hari ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan menolong saudara. Dia akan menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang mengasihinya. Sebab firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Meskipun banyak masalah, meskipun banyak kondisi yang menakutkan, saudara tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menggandeng, menolong, dan menyertai kita. Sebab Dia Allah Immanuel. Haleluya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 saya bacakan buat saudara sekalian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, Daud sangat terjepit dan rakyat hendak melempari dia dengan batu. Tahukah saudara kenapa kondisi ini dialami oleh Daud? Karena memang sebelumnya kota di mana mereka tinggal, yaitu kota Ziklag, dibakar habis oleh orang-orang Amalek. Jadi ketika Daud dan prajurit yang bersama dengan dia pergi berperang melawan orang Israel dan mereka ada pada pihak orang Filistin, lalu setelah mereka pulang, maka mereka mendapatkan kota tempat mereka tinggal itu dibakar habis oleh orang-orang Amalek. Dan tidak hanya sekedar dibakar saudara, tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, anak-anak, seluruhnya ditawan oleh orang Amalek. Bahkan istri-istrinya Daud juga ditawan, dibawa oleh orang-orang Amalek. Saudara, inilah yang membuat orang-orang yang masih bersama dengan Daud menyalahkan Daud, ingin melempari dia dengan batu. Dan kondisi inilah yang akhirnya Daud menjadi dalam kondisi yang terjepit. Orang di sekitarnya menyalahkan dia. Orang di sekitarnya begitu menginginkan kematian Daud. Daud harus bertanggung jawab. Daud harus
mempertanggungjawabkan keadaan ini. Kalau bukan gara-gara Daud, mungkin kami dan istri anak-anak kami tidak mengalami penawanan dari orang-orang Amalek. Saudara yang terkasih, begitu ribet, begitu rumit kondisi yang dialami oleh Daud. Tetapi tahukah saudara, ada rahasia yang akan Tuhan singkapkan lewat kisah Daud ini bagi Daud untuk kita bisa belajar dari itu, bagaimana kita bisa keluar dari masalah itu. Saudara, mungkin kita ada juga banyak masalah dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa masalah yang saudara hadapi saat ini. Masalah keuangan saudara kah? Masalah pendidikan saudara kah? Masalah keluarga? Masalah bisnis, usaha? Atau apapun yang saudara sedang anggap itu sebagai masalah yang mengganggu saudara. Dan saudara, ada rahasia supaya kita bisa keluar dari masalah itu. Firman Tuhan berkata, tadi kita baca, tetapi walaupun Daud dalam kondisi terjepit, ada banyak orang yang menginginkan kematiannya, ingin melempari dia dengan batu. Saudara, ingin melempari dia dengan batu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah Daud juga ingin membalas? Apakah Daud juga menyalahkan mereka? Apakah Daud juga menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya? Tidak, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berkata di sini, tetapi Daud menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya, saudara. Daud begitu menyadari bahwa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang terjepit adalah langkah yang paling tepat. Daud begitu menyadari ketika di dalam kondisi yang terhimpit lalu menjauh dari Tuhan, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru itu yang akan menambah masalah. Maka keputusan Daud untuk menguatkan iman percayanya kepada Tuhan Allahnya adalah keputusan yang tepat, keputusan yang sangat-sangat tepat. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini ketika apapun masalah yang kita hadapi, ketika apapun persoalan yang kita alami, mari kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Allah kita. Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan Allahnya. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan yang akan membawa dia keluar dari zona masalah itu. Yang penting aku percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Iman percaya. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya dan saudara mau menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, maka marilah kita mendengarkan kebenaran Tuhan. Marilah kita berdoa, bersekutu, beribadah kepada Tuhan seperti hari ini, hari Minggu. Pastikan saudara datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, baik itu ibadah secara offline maupun ibadah secara online. Nyatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita dapat jalan sendiri, kita dapat jalan sendiri, kita butuh Tuhan. Dia sumber kekuatan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa jalan yang tepat untuk keluar dari masalah adalah bagaimana kita mempercayai hidup kita di tangan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak semua masalah itu mendatangkan malapetaka. Tidak semua masalah itu mendatangkan air mata, duka cita, dan lain sebagainya. Ada banyak masalah yang Tuhan sengaja izinkan untuk kita hadapi supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada banyak masalah yang Tuhan sengaja izinkan untuk kita hadapi, gunanya supaya kita menyadari bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita, ada Tuhan yang menolong saya dan saudara untuk keluar dari masalah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang binaragawan yang mengangkat barang-barang berat
barbel, besi, dan lain sebagainya. Seakan-akan beban berat itu menekan hidupnya, menyakitinya. Tetapi tahukah saudara, benda yang dianggap menekan, menyakiti dirinya, justru itulah yang membuat badannya menjadi kuat. Justru itulah yang membuat otot-otot tubuhnya terbentuk, yang membuat badannya menjadi kekar dan dia menjadi seorang binaragawan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang ada masalah yang memang harus kita hadapi, yang memang harus kita alami untuk menguatkan otot-otot iman kita, untuk menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Maka daripada itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberat apapun masalah yang kita hadapi hari ini, ayo kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan Allah kita. Yakobus pasal 1 ayat 3 berkata demikian, bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ujian terhadap iman kita, ujian yang akan dan yang terus kita hadapi sehari-hari, itu menghasilkan ketekunan. Saya berdoa buat saudara yang diberkati Tuhan, apapun masalah persoalan yang kau hadapi, Tuhan berbicara kepada kita hari ini melalui kisah Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi saudaraku, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita.